wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, siapa yang sudah hadir hari ini? Semua masuk? Alhamdulillah kalau semua masuk. Terus absen, silakan kalian scan barcode yang di depan menggunakan handphone untuk absen. Silakan arahkan handphonenya ke layar di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah daripada penalaran deduktif, induktif, dan aduktif. Kemudian masih kita akan membuat sebuah contoh penalaran deduktif, induktif, dan aduktif. Ada tiga jenis. Tadi sudah kita bahas di video pembelajaran. Ada penalaran deduktif, induktif, dan apa yang kalian ketahui tentang ketiga jenis penalaran, induktif, dan aduktif? Siapa yang bisa? Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang pasti. Baik, terus sekali, hampir sempurna. Beri tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Adalah ketika kita menggunakan bukti atau pengamatan yang spesifik untuk mencapai kesimpulan yang umum. Sedangkan penalaran abduktif adalah ketika kita mencari penjelasan yang paling memungkinkan berdasarkan bukti atau fenomena yang ada. Betul. Beri tepuk tangan. Kita tujuan belajar kita ke sekolah itu adalah datang ke sekolah adalah untuk belajar. Bukan berarti kita datang ke sekolah hanya untuk datang tanpa tujuan. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan itu panjang. Kalau kita berpikir kritis, tetapi dengan kerja keras dan semangat yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan. Kalau kita niat dari rumah untuk belajar, insya Allah kita akan berhasil. Jadi bersemangatlah di dalam belajar, karena masa depanmu berada di tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran informatika SMK kelas 10, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penalaran. Namun sebelumnya, pastikan Anda sekalian sudah mempelajari juga pada materi di submateri yang sebelumnya, yaitu di submateri proposisi dan membahas materi penalaran ini. Apa sih penalaran itu? Nah, di sini jelaskan. Bahwasanya penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, atau disebut juga sebagai observasi empirik. Jadi yang melibatkan panca indera kita, sehingga menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Jika kita melihat seseorang, di dalam penalaran itu sendiri terdapat 3 metode jenis penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Secara garis besar yaitu penarikan kesimpulan dari umum kemudian ke khusus. Kemudian yang kedua ada penalaran induktif, yaitu penarikan kesimpulan oleh kita dari khusus ke umum. Yang ketiga adalah penalaran aduktif, disebut juga sebagai argumentasi. Jadi kita memberikan argumentasi dari apa yang tahu sikap khusus. Jadi yang kita tarik kesimpulannya adalah khusus dari fakta-fakta yang bersifat umum. Jadi secara garis besar ada penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sehingga jika kita tarik kesimpulannya secara deduktif, maka akan berbunyi seperti berikut. Tadi akan meninggal dunia.
Kenapa Pak dia akan meninggal dunia? Iya, karena dia adalah manusia dan manusia akan meninggal dunia. Jika kita analisis, mana sih pernyataan yang umumnya ini? Kenapa? Karena secara deduktif tersusun dari dua proposisi atau dua pernyataan yang tadi kita contohkan dan satu kesimpulan bahwa. Nah, ketika ada kata tidak, kita dapat menyimpulkan ini ada jenis silogisme negatif. Oke, yang kedua kita bahas ada silogisme error. Di mana untuk menentukan jenis silogisme error kita harus teliti dan cermat ya, cermat dalam suatu sehingga kita tidak dapat menarik kesimpulan. Itu jenis silogisme. Yang kedua, di dalam jenis penalaran deduktif ada entimen, di mana entimen ini adalah penalaran deduksi secara langsung ataupun tanpa silogisme premisnya. Jadi ada alasannya, ada karenanya. Nah ini contohnya. Kalau ini kan silogismenya, kalau dibuat entimennya bisa seperti ini. Pulang dari khusus ke umum. Misal sini ada contoh, elang memiliki mata, kucing memiliki mata, kerbau memiliki mata. Sehingga kita bisa menarik konklusinya, setiap hewan mempunyai mata. Itulah contoh penalaran deduktif. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke jenis penalaran yang ketiga, yaitu penalaran abduktif. Di mana penalaran abduktif ini adalah metode untuk terbaik. Di sini ada 4 cara atau tips mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama itu kesederhanaan. Jadi maksudnya, usahakan ketika kita berargumentasi menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian koherensi, sebisa mungkin kita mengutarakan argumentasi itu atau mengemukakan argumentasi sesuai dengan apa yang diyakini oleh para ahli di dunia ini, atau bisa juga sesuai sumber dan menurut penjelasan-penjelasan yang terpercaya. Yang ketiga, prediktibilitas sesuai prediksi. Jadi berargumentasi sebisa mungkin banyak yang mengiyakannya daripada mentidakkannya. Jadi itulah contoh penalaran dari abduktif ini. Dari awal hingga akhir ulasan video ini, mudah-mudahan kalian dapat mempelajarinya dan bisa juga sambil membuka e-book yang telah Bapak share. Paham? Setidaknya menambah pengetahuan kita tentang penalaran deduktif dan abduktif. Baik. Kita akan diskusi untuk membahas tentang permasalahan penalaran deduktif dan ya, kamu macam laptopnya boleh dipindahkan ke ruang kalau sudah Bapak bagikan lembar kerjanya yang harus kita pecahkan untuk diskusi. Berdiskusi bersama kelompok. Jadi Bapak jelaskan tata caranya adalah lihat di situ langkah kerjanya. Silakan diskusikan tentang apa yang sudah ada di dalam lembar kerja. Kemudian identifikasi soalnya, lalu diskusikan dan ada buatlah 3 ya, 4 ya, 3 contoh penalaran secara deduktif, induktif, dan abduktif. Materi sudah kita share tadi, boleh materi di sini, boleh di scan di barcode ini atau yang sudah Bapak kirim di WA atau di Google Classroom.
Silakan kalian berdiskusi. Waktunya kita mulai dari sekarang. Boleh di situ ya? Boleh. Untuk menjelaskan cinta kita kalau Giống tí độ bắt lọt thì có Iya, Pak. Ayolah, usahakan paginya Pak udah. Ya ini sing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri dengan saya Smita Sari. Saya Rizana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara deduktif, Andi suka mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Revisi kedua, orang yang suka mengkonsumsi makanan pasti hatinya sempurna, tubuhnya sehat. Kesimpulan, Andi memiliki tubuh yang sehat. Sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa telah punah, tetapi pada suatu hari Agus membuat pernyataan kontroversial. Saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Pernyataan Agus. Saya melihat B. Jika saya melihat harimau di hutan, saya juga melihat serigala. Tidak bohong,
tidak jelas, jujur, tidak berbohong. Periksa kesahihan argumen asumsi untuk tujuan penyangkalan. PI modus ponens dan premis buah dan penyangkalan. P. Simplifikasi dari modus ponens dari rem 1 dan P. Kontradiksi PI dan I 25 dan kesimpulan. Argumen tidak valid karena menghasilkan kontradiksi. Yang presentasi dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil diskusi. Kalau kita hari ini mungkin sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan dengan pembelajaran kita, yaitu dengan tema materi kita tentang sistem bilangan. Jadi di depan silakan kalau buka itu sudah Bapak masukkan di Google Classroom untuk pembelajaran kita yang akan datang. Kami bilang ada pertanyaan? Ya. Jadi siapa bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita dan betul-betul menjadikan bahwa ini adalah ilmu untuk kita. Oke, Bapak sampaikan di sini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.